Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan kita Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Futures, sinar harapan, investasi aman, masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Semuanya, selamat sore Bapak dan Ibu Sobat Trader. Selamat datang di webinar Formula Forex untuk Pemula. Bersama saya Bella dari Java Global Futures. Nah, webinar hari ini kita bersama dengan Bapak Swendi Simanjuntak, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Swendi, gimana kabarnya? Halo, apa kabar? Kabar baik ya. Baik. Gimana Bapak Ibu Sobat Trader yang sudah join hari ini? Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan terima kasih juga nih Bapak Ibu yang udah hadir hari ini. Dan kita hari ini akan belajar mengapa trading gold jadi peluang bisnis yang bagus saat ini. Nah, buat Bapak Ibu yang belum tahu, webinar formal ini khusus untuk trader pemula atau untuk belajar dasar-dasar trading forex. Jadi untuk Bapak Ibu yang tertarik belajar gimana cara menghasilkan profit dari trading forex atau gold, bisa mengikuti webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore. Sebelum kita mulai acara hari ini, aku mau ingetin dulu, untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli. Yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, bisa mengganti akun Zoom-nya terlebih dahulu. Nah, kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofon atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja webinar hari ini. Silakan Pak Wendy. Pak Wendy, maaf belum di-unmute Iya. ya? Oke. Oke, terima kasih Mbak Bella juga buat teman-teman semua. Selamat datang di webinar edukasi pemula atau formula forex untuk pemula. Jadi memang ini adalah edukasi buat para pemula ya. Siapa saja yang memang tertarik untuk belajar trading ataupun sudah punya akun trading tapi mau start ya, udah mau mau belajar tentang trading forex lebih dalam lagi, maksudnya tuh belajar dari edukasinya ya, itu bagus ya. Oke, kita pada edisi hari ini kita topiknya adalah mengapa trading gold sangat diminati gitu ya, kira-kira ya. Oke, saya mau tanya dulu, di sini ada yang trading gold, ada yang sudah trading gold maksudnya. Boleh komen ya, siapa aja yang udah trading gold. Atau misalnya, oh saya udah trading tapi bukan gold, saya tradingnya forex atau oil atau apa lagi, atau indeks indeks saham dan lain-lain. Ayo, kalau ada boleh Bapak Ibu bisa komen dulu ya. Soalnya kita mau bahas nih, mengapa trading gold jadi peluang bisnis yang bagus ya. Saya mau tahu ada berapa orang yang sudah trading atau belum pada trading gold. Kalau belum pada trading kan nanti saya bahasnya misalnya tentang oh kenapa kita harus trading gold ya. Ada, silakan ketik aja di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Karena ini menarik banget nih ya. Mana belum ada yang komen? Di komen dulu, di komen. Pak Junaidi, saya trading gold tapi ngikutin signal gratis aja. Signal gratis aja. Oke, signal gratis ring loss. Signal gratis.
Pak Junaidi sudah trading, berarti mau trading apa namanya? Supaya tradingnya lebih baik, jadi perlu edukasi ya. Karena trading itu apa? Lebih baik memang tradingnya sendiri ya. Maksudnya dikelola sendiri, bukan bukan sepenuhnya misalnya ngikutin signal atau suggestion ya atau rekomendasi dan lain-lain lah ya. Tapi sebaiknya memang dikelola sendiri. Makanya ada yang namanya edukasi untuk supaya Bapak Ibu bisa tahu tentang bagaimana cara membaca trennya, bagaimana mengelola resikonya juga gitu ya. Oke, nanti admin tolong dibantu untuk admin-admin ya. Nah, ini kita Siap, mau bahas admin. nih, kenapa gold sangat diminati sekarang. Kita bahas dulu ya, karena banyak pemula nih di sini. Kenapa kita perlu invest atau kita perlu bertransaksi atau investasi? Karena bisa transaksi, bisa investasi juga kan. Kita kenal gold itu sebagai alat investasi dari zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang kita tahunya kenapa sangat diminati ya, atau lebih diminati lagi di zaman sekarang. Kenapa? Ya, karena gold itu sangat liquid ya, komoditi yang sangat liquid, liquid banget ya. Liquid itu cair. Cair artinya harganya cair. Artinya kita misalnya gini, kita punya emas nih. Kita punya emas perhiasan atau emas batangan. Kita mau jual langsung di counter di apa namanya di toko emas bisa nggak? Langsung bisa gitu. Nggak pakai rumit-rumit ya kan? Atau nggak perlu ada yang ditunggu-tunggu nggak? Tinggal dihitung ya. Sekarang harganya berapa karat dan lain-lain gitu. Jadi sangat liquid. Jadi kita nggak punya uang nih, nggak punya uang eh karena ada kebutuhan, kita perlu uang yang mendadak gitu ya. Kita punya punya emas fisik kita jual ya, cepet ya. Oke, terus dia juga seperti currency ya. Emas itu kan diterima di mana-mana. Jadi bisa jadi alat pembayaran juga, ya kan? Bisa jadi alat investasi, alat pembayaran. Ini kita bahas dasar-dasarnya dulu nih Bapak Ibu ya. Baru nanti kita lihat kenapa nih harga emas sekarang nih sangat diminati, sangat apa namanya spektakuler banget gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Adalah eh, emas ini bisa menjadi aset yang diminati para investor ya. Kenapa? Karena sebagai safe haven. Safe haven itu artinya alat lindung nilai. Lindung nilai, alat aman resiko, pelindung pelindung aman dari resiko ketika terjadi apa? Terjadi resesi, terjadi apa namanya inflasi yang tinggi, ya harga-harga melonjak gitu ya. Terus apalagi resesi, krisis, ya. Terus apalagi terjadi misalnya bencana alam dan perang dan lain-lain ya. Orang akan larinya memburu emas karena nilainya cenderung meningkat gitu ya. Ini sifat-sifatnya ya. Jadi emas itu diminati karena dia sebagai safe haven atau eh, aset aman resiko. Oke, dia juga sebagai alat investasi atau anti krisis ya. Jadi anti krisis. Jadi kalau misalnya anti krisis itu gimana? Jadi misalnya nih terjadi krisis ekonomi di suatu negara, dampaknya apa? Mata uangnya turun ya, drop ya, mata uangnya drop, harga-harga naik. Tapi harga emas gimana? Harga emas tidak menjadi turun ya. Justru harga emas saat itu dia jadi pelindung dari inflasi yang tinggi, pelindung dari apa namanya eh, terjadi gejolak finansial dan lain-lain. Jadi kalau punya emas itu beruntung ya. Oke, kenapa kita perlu untuk berinvestasi di gold, Bapak Ibu sekalian? Kenapa nih ya? Jadi kita lihat nih, emas itu semuanya dikenal, ya diminati semua orang, diterima di semua negara, artinya semua orang tahu emas ya, diminati ya, dan harganya cenderung naik untuk jangka waktu yang lebih panjang gitu. Ya, misalnya nih harga beli awal tahun ke harga jualnya di akhir tahun itu selalu meningkat. Ya, apalagi kalau kita lihat emas dalam 10 nggak usah 10 tahun deh. Misalnya 2 tahun terakhir ini aja ya, itu emasnya melonjak tinggi. Nanti kita lihat pakai grafik ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita trading, trading di gold, trading ya seperti forex trading itu ya buy dan sell. Kenapa? Kenapa kita perlu trading emas atau gold? Ya, karena ya, karena dia sifatnya ya
atau mekanisme transaksinya dua arah, ya, dua arah, sehingga kita bisa punya dua peluang. Misalnya kita bisa beli, kita bisa jual, gitu ya. Ketika harga kita memprediksi dan ketika kita lihat harga trennya naik, kita bisa membuka posisi beli. Ketika harga lagi di atas dan harga kita prediksi ada apa namanya analisa harga mau turun, kita bisa membuka posisi jual atau sell. Ya, beda dengan saham ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau saham itu kita hanya beli saja dan menunggu harga gimana? Harga naik ya. Ini kalau saham. Dan nanti kita menerima apa gainnya gitu ya. Misalnya kita beli di sini saat harga saham 1.000. Nanti naik 1.200 kita untung, naik 1.300 kita untung. Tapi kalau harga sahamnya turun ke 1.100 ke 900 misalnya, kita rugi. Ya, tapi kalau harga emas dua arah. Ketika mau naik, kita bisa open buy gitu ya. Open buy dulu maksudnya buy dulu. Atau ketika harga mau turun, kita bisa sell dulu atau jual. Gitu ya. Oke, lalu apa lagi? Eh, bisa diprediksi ya. Jadi ini bisa diprediksi. Zaman sekarang ini zaman keterbukaan informasi, informasi macam-macam dari website, dari sosmed, dari apa namanya kanal berita dan lain-lain, dari YouTube kita mau belajar, kita mau dapetin informasi yang update itu semuanya ada. Sehingga apa? Sehingga semua informasi terbuka. Kita bisa dapetin analisa dari web luar negeri juga banyak macam-macam ya. Jadi fundamental ada analisanya ya. Terus apalagi analisa secara teknikal dan lain-lain. Gitu ya. Kita bisa dapetin itu di zaman sekarang ya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Oke. Kemudian apalagi kita bisa trading. Kalau trading ya, ini kita bicara trading ya online ya. Kalau trading kita bisa trading short term ya. Misalnya short term itu nggak perlu satu hari ya, tapi dalam satu hari bisa beberapa kali transaksi. Nah, ini medium term. Nah, ini long term. Long term itu berarti kita kayak trading saham. Kita beli misalnya, kita tunggu sampai harganya naik tinggi. Gitu. Jadi nggak naiknya dikit-dikit, tapi naiknya tinggi karena mau memang mencari target yang besar. Tapi kalau target pendek-pendek, singkat, tapi sering short term namanya. Ini berarti scalping. Tradingnya bisa dalam 5 menit, ya bisa dalam belasan menit dan lain-lain. Dan ini bisa untuk misalnya intraday atau dalam satu hari kita misalnya membuka posisi di pagi hari harganya masih floating gitu ya. Kena kena target mungkin sore gitu ya. Karena kita udah memasang harganya gitu targetnya ya. Tapi kalau mau cepat namanya short term atau scalping atau hit and run. Itulah istilah-istilahnya. Oke, kita lanjut. Ya, liquid. Oke, liquid itu tadi udah saya sebutin. Liquid itu cair, tapi di sini bukan cair. Gimana ya? Cair itu artinya memang pergerakan harganya yang cepat. Itu seperti liquid banget. Kita mau beli di harga sekarang lagi klik harga jalan terus gitu ya. Jadi kita mau dapetin harga yang cepat sekali ya. Oke, no cost for transportation karena kita nggak membeli atau menjual barang secara fisik ya. Kita nggak perlu simpen dalam deposit box atau insurance untuk asuransi ya takut kehilangan atau kerusakan barangnya. Oke, ini sekilas saja Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya bahwa kita ada di dalam trading bukan di dalam jual beli emas fisik gitu ya. Oke. Ya, untuk masalah resiko, resiko itu bisa dikelola ya. Resiko bisa dikelola, bisa diatur dengan cara apa? Manajemen resiko. Kita mengatur misalnya kita apa namanya masuk nih dananya depositnya misalnya 5 juta bukan 5 jutanya kita tradingkan tapi mungkin hanya cuman berapa persennya karena kita ada sistem namanya margin ya misalnya untuk membuka posisi 0,1 lot kita cukup misalnya $50 gitu ya sisanya $450 masih aman gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi kenapa goldnya semakin diminati. Boleh mungkin kalau ada yang mau tanya dulu ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang baru gabung juga tadi ada yang baru gabung. Saya sudah sampaikan sedikit materinya adalah kenapa kita atau sekarang nih trading emas ini semakin diminati ya.
jadi peluang bisnis yang bagus. Ya, peluang bisnis yang bagus salah satunya trading gold. Kenapa? Ini bicara trading ya. Trading. Jadi kita bicara trading, kita bukan bicara jual beli emas fisik. Kalau ada yang mau tanya silakan ya Bapak Ibu ya. Atau mau Sore, tanya langsung tentang trading gold. Ya, sore Pak. silakan. Ayo Izin silakan. izin tanya Pak. Ya, Pak Ronalda ya. Oke. Ya, Pak, silakan Pak. Ini Pak, misalnya kan kalau kita pakai satu metode tapi metodenya nggak apa nih, nggak baku. Apa langkah yang kita ambil selanjutnya Pak? Oh, misalnya ini lagi metode itu analisa gitu ya. Seperti itu ya. Atau strategi gitu ya, Pak Ronalda ya. Iya Pak. Ya, baik. Strategi itu kan tidak hanya satu gitu ya. Ada Ya, macam-macam strategi ya. Misalnya gini, wah tadi saya tradingnya apa namanya hanya mengikuti berita gitu. Misalnya contoh ya. Ternyata beritanya meleset atau beritanya me, apa namanya cuma sekilas aja, wah saya tertipu tertipu beli berita nih saya gitu. Oh saya strateginya lain kali nggak mau ngikutin berita deh. Saya ngikutin arah teknikal, itu kan salah satu strategi ya. Atau saya strateginya pakai teknikal, pakai metode A gitu. Wah metode ini kayaknya kurang kurang akurat. Coba lagi yang lain, nggak apa-apa. Sampai kita bisa menemukan metode yang bagus buat diri kita ya. Oke, kita mau lihat dulu di grafik ya. Oke, Pak eh, Pak Ronalda ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, oke ini Pak. sekarang kita mau bahas kenapa trading gold ya semakin diminati. Kita lihat coba ya. Kita lihat langsung aja, nggak pakai lama lagi, nggak pakai intermezzo. Pergerakan market gold yang fresh from the oven ya, artinya yang sekarang nih, bukan yang lama-lama ya. Yang sekarang harga emas itu adalah harga tertinggi sepanjang masa. Oke. Nah, saya tanya dulu nih, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, harga emas sekarang adalah harga tertinggi sepanjang masa. Betul apa betul nih? Betul Pak, 26 di 2600. Mantap. Pak Ronaldo tinggal di mana nih, Pak Ronaldo? Di kota mana? Siap Pak. Siap. Riau kan itu ya? Iya Pak. Wih, mantap. Di Riau ya. Koneksi aman ini ya, Pak ya. Pak Hendi Cahyadi, ini Ya, buka saya kamera di nih. ya Di mana, Pak? daerah di daerah Jawa Barat, Pak. Jawa Barat, Pak Hendi Ya, ya. Sudah ya. mulai trading belum, Pak Hendi? Lagi latihan di demo, Pak. Oke, oke. Memang itu Terus saja. step-stepnya itu yang bagus. Ya baru 1 minggu saya ikutan, ya 3 kali ikutan webinar lah. Oke, 3 minggu gitu, 3 mingguan lah. ya Pemula, mantap. masih pemula banget saya, tapi Justru suka gitu. di sini Ini, memang pemula memang. ya Oke, siap. kalau ya Gimana, Pak? Ada tanggapan ini lagi? mau mau ikut analisis bareng dengan mentor ya, dengan bapak analisis apa ini grafik ya itu. Ya, betul. Belum belum Oke. belum paham Pak. Ya, siap. Oke, Pak. Mudah lupa, udah tua lah. Oke, Ya, siap. ya Oke, Pak siap. ya. Ya, Oke, ya. jadi udah tahu ya. Jadi harga hari ini sore siang ini ya, harga emas ini sudah menyentuh yang tertinggi sepanjang masanya ya. Jadi kita lihat sekarang ini harga emas dunia ini ya. Harga emas dunia dalam dolar Amerika itu harganya ada di 2.612 ya, tadi tertingginya ya. 2.612 itu tertinggi baru fresh tadi ya, baru tadi fresh ya. Jadi bukan harga yang lama-lama ya. Sorry. Kita lihat ini ya. Kita lihat sini ya. 26.1266 ya Bapak Ibu tertingginya. Jadi harga sudah di atas level tertinggi kemarin. Ya, jadi harga emas tuh naik naik tinggi terus, naik terus sepanjang maksudnya untuk jangka waktu yang ke depan gitu ya. Memang diprediksi jauh-jauh hari ya, katanya memang emas ini bakal naik ke 2.200, 2.500. Ternyata 2.500 udah tercapai. Bahkan 2.600 udah tercapai ya. Nah, sekarang udah di atas 2.600. Artinya mau kemana lagi dia ya?
Artinya gold bisa mencetak level yang lebih tinggi lagi. Gitu ya. Nah, buat yang Bapak dan Ibu punya apa namanya? Mau investasi, tentunya beli emas fisik itu bagus karena nanti harganya naik naik ya ke depan tahun lagi naik terus. Tapi kalau trading, trading ini trennya juga lagi naik ya. Kita bicara tren. Dari mana itu trennya? Yang gampang-gampang aja, nggak usah yang berat-berat ya. Ini bukannya sesi untuk analisis teknikal yang apa? Yang rumit ya. Ini kita lagi bahas kenapa gold diminati nih. Dilihat ini Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah harga tertinggi ya dalam waktu 2 mingguan lah ya. Ini sekitar 2 mingguan deh, 2 minggu nih di tuh tanggal 16 Agustus sampai 10 September ya. Berarti ini sekitar 2 minggu harga ada di sini ya. Sekitar sini nih 2 mingguan. Nah, tiba-tiba pecah tuh harganya tuh. Pecah tanggal berapa nih? Mungkin tanggal 11 ya. 11 September ya. Pecah nih. Artinya level tertingginya yang selama ini ketahan di break, ditembus ya. Ditembus. Artinya apa tuh? Kalau harga tertinggi ditembus artinya mau naik, ya kan? Mau naik lagi, mau cari lebih tinggi lagi. Itu Bapak Ibu. Ini ya, ini artinya kalau Bapak Ibu yang punya emas fisik, ini harga emas Bapak Ibu udah naik nih. Misalnya belinya tahun lalu gitu ya, perhiasan atau ada emas logam mulia gitu ya, disimpan nih di rumah atau di safe deposit box di bank. Kalau Bapak Ibu lihat harga sekarang itu udah naik tinggi dibanding harga waktu Bapak Ibu beli. Karena ini harga tertinggi sepanjang masa gitu ya. Nah, itu bagus tuh peluang tuh. Tapi untuk kita punya keuntungan dari harga emas fisik itu kita nunggu waktu ya, nunggu waktu misalnya bulanan sampai tahunan baru terasa untungnya gitu ya, untung kenaikannya. Tapi kalau harga emas nih ya, saya kasih tunjuk sama Bapak Ibu ya. Kalau harga emas dalam nggak usah ngomong 1 bulan, nggak usah ngomong berbulan-bulan atau 1 tahun untuk nunjukin kenaikan ya. Nih saya kasih lihat ya. Coba kita lihat. Ini pakai grafik H1. Grafik H1 itu berarti 1 jam. 1 jam ya. Kita lihat saya batasin pakai period ini ya. Garis yang horizontal ini yang putus-putus ini adalah separator. Separator ini ya ini menunjukkan 1 hari Bapak Ibu. Jadi dari sini sampai ke sini 1 hari, ini 1 hari, ini 1 hari. Nah, coba kita lihat ya. Saya mau ambil harga dari ujung bawah ke ujung atas. Ya, saya ambil garis nih. Dari bawah, paling bawah ke paling atasnya ini, harga kemarin itu adalah 531 pips. Nih saya ketik ya. Ini harga kemarin nih. Hari Rabu, ini kan sekarang Jumat, ini Kamis kemarin, ini Rabu. Ya, Rabu nih saya ketik di sini ya, Rabu. Sekarang tanggal 20. Ini berarti tanggal ulang ya. Rabu tanggal 18. Oke. Rabu tanggal 18. Nah, di sini ya. Ini pergerakannya Bapak Ibu dalam 1 hari ya, itu ada 531 pips. Nah, 531 pips itu ya. Kalau misalnya eh, kita trading itu sama dengan 0,1 lotnya aja, itu sama dengan 531 dolar. Ya, sama dengan ya 531 dolar. Karena 1 pip 1 dolar. Nah, sekarang kita lihat nih pergerakan harga yang berikutnya ya. Yang hari kemarin, hari Kamis. Coba kita lihat. Ambil dari bawahnya nih. Ini paling bawah yang ini. Ini paling atas di sini ya. 434 pips. Ya, 434 pips. Saya ketik di sini. Ini Kamis. Tanggal 19. Bulan 9. Ya, 419 ya tadi ya. Pips. 419 pip itu sama dengan 419 dolar karena 1 pip 1 dolar gitu. Nah, sekarang ini harga hari ini hari Jumat dari harga bawahnya coba ya. Harga bawah di 2585-an tadi pagi. Terus harga tertinggi tadi 26 275 pips lah katakan. Ini masih setengah hari loh. Ya dari pagi sampai jam 4.
ya, belum sampai tutup lagi nanti jam 4 pagi. Artinya masih 12 jam lagi kan? Masih setengah perjalanan lagi. Ya, ini Jumat. Jumat 20 September ya. Ini aja 275 pips, masih setengah hari Bapak Ibu ya. 275 pips coba. Cara tradingnya gimana itu? Ini bukan bicara perlu untungnya 531 pip ya. Belum. Kita bicara ini fluktuasi. Fluktuasi artinya pergerakan naik turunnya. Naik turunnya tuh harga dari paling bawah ke atas ya. Artinya apa? Ini peluang, peluang buat traders, buat Bapak dan Ibu. Kalau misalnya satu harga pergerakannya itu range-nya gede, ya range-nya besar, itu berarti kan peluang. Peluang buat buat mencari apa? Eh, mencari keuntungan dari harga naik turunnya ini. Tapi kalau misalnya harga naik sempit gitu ya dari sini aja misalnya cuman range-nya pendek, gimana kita mau cari peluang? Ya, beda gold dengan mata uang. Beda gold dengan apalagi dengan misalnya dengan oil, beda gold dengan indeks saham atau gold dengan komoditi seperti silver misalnya. Gold lebih fluktuatif ya, lebih fluktuatif jauh. Nah, sehingga apa? Peluangnya lebih banyak. Makanya, sesuai dengan judulnya, gold sangat diminati ya sebagai produk yang primadona pada sekarang ini dibanding misalnya tradingnya forex dan lain-lain. Kenapa? Harganya, range harganya itu per harinya itu tinggi. Sehingga misalnya nih, Bapak Hendy mau trading sebagai seorang pemula ya masih Ya, Pak. malu-malu masih masih Ya, Pak. takut-takut kan karena Iya, masih pemula gitu. iya, Bapak ini cuma ngejar misalnya 10 pips gitu ya, 10 pips saja. iya, 10 pip iya, itu iya, sementara peluangnya ada ratusan pip iya. gitu. Itu masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk. Kalau 10 pip itu berapa dolar? 10 dolar. 10 pip $10 10 tradingnya kali kalau dirupiahkan jadi 100.000 rupiah. Iya 100.000 betul, 10 betul. pip ya. Karena kita pakai rate dolarnya itu pilihan ya, rate dolarnya Iya, iya, pilihannya yang gampang aja, yang fix, iya, yang iya, tetap. Misalnya sepuluh iya, ribu, jadi $1 10.000, gampang dihitung iya, ya, iya. gampang dihitung, gampang Aw- diingat. Awal mula mah di 0,1 lot aja gitu ya. Sama itu Iya, sama dengan pip ya. Iya, ini kayaknya udah mulai bisa nih Pak Hendi iya, nih iya, ya. iya, iya, Nah, iya. bagus Pak, bagus. Di Iya. demonya juga terus dijalanin ya Pak ya. Iya, iya, iya. Terus setiap hari Pak ada senggang dari kantor buka sana ya. Iya, Mantap. iya. Ya, oke, mantap Pak Ya Hendi. terus Pak. Iya, Ya, iya. misalnya nih kita mau trading gitu ya. Kita mau trading cuman ngejar tadi ya, ngejarnya sekitar eh ya kalau 10 pip kekecilan lah misalnya gitu ya. Iya, Wah, mau ngejar misalnya 20 pips. 20 gitu. Ya, Bisa 20 20. pips ya, trading sehari. Berarti kan sama Ya, dengan $20 ya. iya, Ini iya, kalau tradingnya 0,1 lot, iya, ini adalah iya. trading paling paling Kecil. kecil. Iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya, wah dana saya 1.000, saya bisa trading Iya, lebih dari 0,1 dong. Ah, trading iya, iya. 0,2 lot ah. Trading Iya. 0,2 lot, nanti dikali cari Berarti kali 20 gitu. kali Kalau 20 hasilnya. pips. Oh, Sama iya. dengan berapa ini? 40 ya. 40 pips. Bukan, $40 ya. 40 dolar ya. $40. Misalnya kalau dirasa $40 udah cukup lah. Saya trading Iya. $40. Udah, nggak apa-apa. Ini sehari gitu kan. Oh, iya, Nanti iya. nanti besok lagi gitu. Iya, Misalnya gitu gini, ya, ya. ini ada naik turunnya kan, ada profit, ada Iya, loss, ada profit, ada iya, loss. iya, Tapi iya. profitnya masih lebih banyak misalnya. Oh, Iya, iya. berarti masih ada keuntungan saya dalam sebulan misalnya masih ada untung apa Iya, namanya sekitar $200. Lumayan. iya. Oh, iya, iya, Pak. Iya, dua betul ratus gitu, Pak. dolar itu sekitar misalnya 2 juta. Iya, Itu artinya memang dengan lot yang kecil. iya, Ya, iya. masing-masing orang beda. Misalnya Pak Hendy dengan Bapak yang lain beda. Misalnya, Iya, wah, yang di sono tradingnya 0,5 lot. Untungnya iya, sehari iya. sekali profit $100. Beda-beda. Iya, Jangan disamain ya, iya, 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 karena iya. modalnya beda-beda. Tidak bisa disamakan. Oke? Jadi udah mengerti ya Bapak Ibu ya? Iya, iya, Pak. Udah. Oke, baik. Jadi arti lot pip itu udah ngerti ya.
Oke, siap. Saya mute dulu Pak Endi ya. Ya, ya. Gantian nih, misalnya kalau ada yang mau nanya boleh ya, Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang mau nanya ya. Di Mungkin kolom ada yang chat mau udah nanya ada boleh. pertanyaan nih Pak dari Pak Bodrin. Oh iya nih, banyak yang chat nih ya. God lagi koreksi walau ternyata naik, jadi masih aman. God lagi koreksi walau ternyata naik. Ini gimana nih maksudnya nih? Kurang ini mungkin keterangannya. Nih tadi siapa yang ikut signal ya hari ini ya? Tadi ada signal selnya di 2510 2512 pas di pucuk sini ya selnya. Itu lagi running tuh ya. Yang mungkin yang lihat di community atau yang lihat di Telegram yang di channel ya. Ini lagi running profitnya ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang masang TP1 ya berarti dia udah kena TP1 ya. Kalau yang TP2 saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu nih TP2-nya. TP2-nya di 2606. Nah, sekarang kan 2606 koma ya. Tadi 2605,8 belum belum kena. Dikit lagi. Oke. Nah, terus misalnya tadi ada signal tuh. Signal 2611 sampai 2612 artinya di angka segitu kita boleh entry. Nah, 2611 itu kan di harga sini nih. Di harga pucuk ya. Tadi kenapa pesen di situ kan adalah ya analisanya ya Bapak dan Ibu ya. Kita nggak bahas secara detail di sini ya. Ya, di sini nih. Dan ini adalah pending order. Pending order artinya harga waktu harga lagi di sini, lagi naik, kita pesen harga di sekitar 2611, 2612. Nah, ternyata harga masuk ke area sell di sini. Setelah masuk menyentuh aktif nih signalnya, dia turun. Nah, ada targetnya di 2609 sudah kena ya. Target kedua 2606. Ini belum, masih 2606,8. Jadi dikit lagi kena TP2. Artinya profitnya berapa tuh? Kalau masuknya di 2611 ya, TP-nya 2606 itu berarti 50 pips. Tapi kalau ada yang entry-nya di 2612, TP-nya 2606, 60 pips. 60 pips kalau kalau 0,1 $60. Kalau 0,2 $120. Kayak gitu ya ngitungnya ya biar gampang ya. Oke, ini Pak Aling atau Ibu Aling ya. Maksudnya walau koreksi naik, tapi tetap kita main buy aman. Iya, betul. Pak, tanda tanya. Oh iya, ini ngomong sama yang ini ya, sama yang ngetik ya. Nggak ada tanda tanyanya apa segala macam. Oke, sip. Mau tanya, Cek Gu, apa gak ada tool untuk analisa arah candle yang lebih mudah dipahami? Oh, jangan cara yang lebih mudah-mudah dulu ya, Bapak Bodrin ya. Sebaiknya dari untuk namanya edukasi, jangan langsung cari yang mudah-mudah. Sebaiknya pelajari nah, apa yang namanya pola candle, apa yang namanya eh, candle single ya. Pola candle itu ada macam-macam Pak Badrin, ada yang candle eh, bullish, candle bearish, ada yang namanya candle continuation, ada yang candle reversal. Jadi kalau Bapak pelajari itu, Bapak kan tahu nanti kalau muncul candle macam ini ya, candle macam ini, wah candle lagi naik, lalu ada muncul candle hammer begini di atas, itu berarti apa? Signal untuk reversal, gitu kan? Jadi kita nggak ada yang kita buat sendiri sistem-sistem, tapi kita belajar aja manual ya, karena kita lebih suka mengedukasi Bapak dan Ibu dari dasar. Supaya apa? Bapak dan Ibu mengetahui tentang eh, mekanisme trading tersebut. Jadi nggak instan-instan saja ya. Oke, mantap ya Pak Bodrin ya. Jadi kalau memang tertarik trading, eh, ada ini Pak bisa spare waktu buat belajar-belajar di YouTube juga ada. Kita sudah buat juga tentang apa namanya pola-pola candle dan lain-lain ya. Oke, ya ini tadi maksudnya si Pak Aling atau Bu Aling ya. Gold lagi koreksi ya memang lagi koreksi misalnya gitu ya tapi main apa namanya tetap kita main buy itu lebih aman iya oke ada lagi mau tanya lagi silakan Bapak Ibu sekalian udah mulai dipahami ya udah mulai dimengerti ya
Nah, ini Pak, ini mau kayaknya ini nanya, udah OTP nih. mau nanya Iya. Pak, istilah koreksi itu mau turun atau mau naik atau mau gimana? Persiapan koreksi, Koreksi itu artinya ya, pergerakan yang ini saya hapus dulu yang ininya ya. ya, ya. Koreksi itu artinya pergerakan yang berlawanan dengan arah tren. Oh, iya, Kan iya. namanya koreksi. Oh, Oh, iya, iya. dikoreksi gitu kan. Iya, iya. Ya, contohnya gimana nih? Asalnya naik, mau turun gitu, gimana? Coba, Iya, coba benar terangkan, Pak. sekali. Benar sekali Bapak ini udah mulai makin mahir nih. Mana istilah Nih, sinyal koreksi mana ya? contoh. Coba Ini lihat. ini ini tren naik apa tren turun nih? Tren naik ya. Naik, ya. Naik, oke. Ah, ya, Ini itu tren naik. turun, naik. Nah, tren naik ini harga yang ngikutin trennya ini namanya impuls, ini namanya korektif Oh, ya. oh, itu tuh Nah, koreksi ini ya. impuls, nah Oh, ini korektif karena dia pergerakan yang oh, iya, iya. Oh, berlawanan dengan iya. tren naiknya. Iya. Nah, ini koreksi turun misalnya nih ke sini. Oh, Ini iya. lagi turun, ini lagi koreksi, gitu ya. Oh, iya, Nah, kalau iya, iya. kalau ini Ngerti. naik sesuai trennya namanya impuls. Impuls ya. Impul itu Ya. koreksi. Oh iya, Nah, tahu kalau susah. koreksi itu pasti pergerakannya lebih pendek dari harga trennya. Oh iya, ngerti Ini Bu. kan trennya Pak, naik nih. ya, Ya, dia dia baru koreksi cuma tahu sampai sekarang. sini. Ini koreksi Iya, cuma iya. sampai sini. Mm-mm. Tapi apabila Ya. koreksinya di bawahnya low yang sebelumnya, hati-hati. Ini Mm-mm. jangan-jangan mau berubah tren. Oh Ya, iya, ini kan low. iya. Ini low. Low. Harganya di bawah low sebelumnya. Nah, hati-hati. Oh Bisa jadi iya. jangan-jangan dia bisa berubah tren jadi bearish. Low. Nah, Oh, jadi low terus gitu. Oh iya, iya, iya. nggak low terus, Iya, nanti kan dia iya. naik lagi. Oh, oh Naiknya iya, cuma iya. sampai sini pucuknya. Iya, Di bawahnya pucuk yang tertinggi ini. Nah, iya, ini berarti iya. berubah. Iya, Berubah dari tren yang naik menjadi tren iya. yang turun. Itu ada Mm-mm. indikasi-indikasinya ya. Ya, Iya Bapak kebalikannya. Pak Ya. Hendy Oh, itu baru eh, tahu sekarang saya. ya belajar aja terus di Ya, YouTube kita juga ya. ada tentang apa namanya bagaimana tren dan bagaimana koreksi ya Pak ya. Iya, iya, siap, Pak. Terima kasih. Ya, ya bagus Pak. Justru kayak keingintahuan Bapak itu adalah semangat untuk mau belajar. Iya, iya. Bukan mau sebentar, mau terus dengan ilmu Iya, dulu gitu ya, Pak. ya Ya, terima bagus kasih, itu Pak. Bapak Hendy ini bagus karena kalau pengen tahu jadi mau belajar kan. Iya, Jadi bukan yang mau instan doang gitu ya. iya, 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 Pak. Oke, saya baca lagi ya Bapak Ibu untuk yang pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan, modal yang cocok untuk dana pelajar atau dana belajar nih, ya. Karena pelajar nggak boleh belum boleh Pak kalau pelajar kan di bawah 21 tahun, ya. Kalau pelajar nggak boleh, belum boleh buka akun ya. Mungkin dana belajar kali ini ya. Kalau dana di Japa ini kan buka akunnya start from ya. Artinya mulai dari $200. $200 itu berarti 2 juta rupiah. 2 juta rupiahnya itu berarti bukan semuanya ditradingkan, yaitu adalah modal masuknya ya. Tapi nanti untuk trading tergantung lotnya. Kalau lotnya 0,1, modal yang dipakai misalnya cuma $50. Gitu ya. $50 itu juga bukan berarti, wah $50 saya hilang dong. Enggak, bukan begitu. $50 itu kan modal untuk kita boleh transaksi satu lot, 0,1 lot. Kalau nanti loss atau profitnya itu tergantung berapa poin kita untung atau ruginya. Gitu ya. Kalau untungnya 10 pip ya $10. Untungnya lossnya 10 pip ya $10. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini bukan bukan judi ya, bukan wah saya bakal hilang segini atau saya bakal untung segini sesuai dengan yang saya pasang. Beda. Ini sesuai dengan ada aturan money manajemennya. Oke. Nah, ini ada nih V2026 ini Vivo siapa? Saya mau belajar candlestick ya. Dia harus tulis dulu namanya siapa ini. Bapak Ibu ya, nickname-nya diganti dulu ya. Yang V2026. Saya mau belajar candlestick. Nah, 2 minggu yang lalu waktu saya yang bawain apa namanya webinar ini, waktu itu judulnya bagus juga tuh ya tentang belajar pola-pola candle untuk yang sederhana. Boleh lihat di YouTube-nya ada ya, Bapak Ibu ya di YouTube Java Global Futures. Pak siapa ini yang Vivo atau Ibu boleh lihat di YouTube Java belajar Java Global Futures ya.
Itu ada judulnya, cari aja search pola candlestick sederhana. Oke, silakan kalau ada mau tanya lagi Bapak Ibu sekalian. Memang kalau sesuai dengan judulnya ya, gold itu paling diminati ya bisnis yang jadi gini, trading itu bisnis ya. Trading itu bisnis. Kenapa bisnis? Karena harus dikelola. Ya, trading itu kalau trading bukan investasi. Trading itu harus dikelola ya. Namanya bisnis kan harus dikelola ya. Bukan kita diemin aja tiba-tiba tiba-tiba untung gede kayak gitu ya. Tapi ini harus dikelola. Oke? Jadi trading itu bisnis, harus dikelola, harus diatur juga modalnya, harus diatur juga resikonya, gitu ya. Dan tradingnya juga kita jalankan tidak asal-asalan karena kita menganggap ini memang adalah bisnis kita, bisnis untuk mencari cuan, gitu ya. Pak Agus Rianto untuk broker yang spreadnya rendah apa ya? Agus Gresik, ya Java juga rendah. Ada pilihannya ya, ada pilihan akunnya, silakan aja tanya marketingnya ya Pak ya. Kalau untuk spread itu sebenarnya sekarang tidak terlalu banyak selisihnya karena saling bersaing. Tapi yang penting Java juga punya kelebihan misalnya dari sisi support buat nasabah. Ada edukasi, layanan withdrawal yang cepat dan lain-lainnya. Oke, silakan kalau ada mau tanya lagi. Ya, bagaimana kita tahu kalau harga mau naik atau turun? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini belum diganti namanya ya, belum diubah nickname-nya. Boleh tolong ya, Bapak atau Ibu Vivo itu ya namanya. Oke, jadi saya mau mau jelasin kenapa atau bagaimana kita bisa mengetahui harga mau naik atau turun. Dengan apa itu? Dengan pendekatan atau analisa teknikal. Contoh, kita lihat ya analisa teknikalnya. Sama seperti tadi yang tren-tren itu ya. Kayak yang tadi tren-tren itu. Nah, ini contoh nih. Ini kenapa kita tahu harga mau naik? Kenapa? Karena ini harga tertinggi ya. Tertinggi kemarin nih, yang tertinggi sepanjang masa nih. Yang ini nih. Ya, ini ya. Coba kita lihat. Belum ada harga tertinggi. Oh, ini saya udah banyak ini. Pakai yang kosong ya, misalnya yang kosong. Nggak ada harga tertinggi selain itu ya. Selain harga hari ini nggak ada. Nih, ke belakang-belakangnya sini nggak ada harga ya. Nggak ada harga lagi. Kita pakai time frame yang gede, 5 yang bulanan misalnya tuh. Nggak ada harga yang tertinggi sekarang ya. Nggak ada tuh, nggak ada. Adanya dari itu, dari bawah, naik, turun, naik. Tuh, ini adalah harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kita lihat kalau harga tertinggi, kalau di break atau dilewatin, itu akan cenderung apa? Naik lagi. Mencari level tertinggi yang baru lagi. Gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Kita pakai garis saja, garis lurus nih. Ya, pakai garis lurus saja nih horizontal. Kita tandai nih, wah level ini 2600 harga tertinggi hari Rabu kemarin. Nih, ya kalau di break, nah ternyata di break tadi siang ya, nih di break nih, candlesticknya ditutup di atas level tertinggi yang sebelumnya, berarti harga naik. Berarti kalau harga naik kita kita buy tadi udah naik tinggi, gitu ya. Nah sekarang gini, tadi kita ada posisi sell karena kita mencari posisi sell di atas, ya. Misalnya ini harga naik lagi tembus ya bisa aja kita kena stop loss tapi kita batasi. Nah sekarang Bapak dan Ibu udah tahu bahwa harga sekarang ini harga trennya naik. Dari mana tahu? Karena ini harga tertinggi sudah di break ya. Nah dia akan koreksi nih nanti nih Bapak Ibu koreksi turun. Koreksi turun nih misalnya ke sini lagi di tes lagi 2600. Atau bisa juga pakai Fibonacci ya, Fibonacci retracement misalnya. Fibonacci retracement mencari korektif ya koreksi sampai ke 50% misalnya. Oh, bisa turun ke 2581. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga tapi andai kata nih harga turun ke 2581 mungkin kita bisa cari buy-nya di sini gitu ya. Kita carinya buy bukannya sell gitu ya karena misalnya wah trennya kuat banget naiknya. Saya takut kalau sell misalnya contoh. Kan macam-macam orang beda-beda ya. Ada yang cuma ngikutin trennya doang gitu.
Jadi gini, jadi bisa buy-nya di sini, nunggu harga koreksinya turun ke level yang kita sudah tuju atau kita sudah rencanakan. Nanti begitu turunnya di sini, di level sekitar inilah saya akan buy gitu ya. Kenapa? Karena trennya naik. Trennya bullish tuh, trennya naik kan? Trennya naik. Ada koreksi tapi naik, ada koreksi naik. Nah, sekarang mungkin ini akan ada koreksi, nanti saya buy lagi ketika harganya koreksinya mencapai level-level yang saya prediksi gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk lengkapnya nggak bisa dibahas di sini karena kita bahasnya sesuai dengan topik-topiknya. Tapi intinya eh, trading gold ini memang menjadi yang paling diminati. Kenapa? Karena fluktuasi harganya yang sangat besar. Ratusan pip dalam satu hari. Ratusan pip dalam satu hari, Bapak dan Ibu mau cari peluang misalnya hanya 30 pips, 50 pips bisa. Ya. Jangan misalnya gini, wah saya mau untung 1000 pips satu hari. Nggak bisa. Kenapa? Karena range hariannya ratusan. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu cuma mengincar satu hari itu hanya puluhan pip, sementara range peluangnya ratusan pip itu masuk akal, gitu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Beda dengan misalnya, wah saya tradingnya mata uang, kok dari tadi harganya cuma begitu-gitu aja. Ya, masing-masing karakternya beda-beda. Makanya kalau yang mau cari cuan yang cepat atau besar itu adanya di gold, gitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk yang masih namanya masih awam, masih pemula, nggak bisa jelas satu hari, satu kali nggak bisa ya kan? Java itu menyediakan live market, ya kan? Seperti live market itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya. Nah, hari Jumat kita belajar edukasi seperti ini. Makanya ikut di Java ya. Java itu lebih mengutamakan edukasi. Supaya Bapak dan Ibu punya fondasi, ngerti tentang trading dengan baik. Oke? Namanya juga mau bisnis ya kan, dijelasin dulu tentang bagaimana cara eh, apa namanya mengetahui kondisi marketnya ya kan, bagaimana cara strateginya dan lain-lain. Oke, jadi kita nggak bisa bahas secara detail strateginya apa hari ini sesuai dengan topik-topik yang sudah ditentukan ya. Jadi jangan lupa belajar ikut lagi edukasinya. Jangan lupa yang mau buka akun di Java, mau private coaching ya, misalnya nanti ada analis sesi, misalnya saya mau yang private Pak, mau belajar dulu private. Nah, kalau private bebas nanya, misalnya gimana cara menarik garis, gimana cara mengukur harga resisten dan support dan lain-lain. Tapi kalau udah jadi nasabah Java belajar Global Futures. Oke, saya serahkan dulu ke Mbak Bella ya. Terima kasih. Oke, nggak terasa ya waktu kita udah habis di webinar hari ini. Oke, terima kasih Pak Wendy hari ini udah menjelaskan kenapa sih trading gold itu jadi peluang bisnis yang menarik. Salah satunya itu ya karena range pergerakan harian yang besar dan volatilitasnya yang tinggi. Jadi memunculkan peluang-peluang profit juga lebih banyak. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir dan bertanya di webinar hari ini. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Untuk Bapak Ibu yang belum join di Java Global Futures, join sekarang di Java Global Futures, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula hari ini. Dan kita juga ada event lain, seperti live trading gold setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 2:30 siang, dan ada live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Jadi untuk Bapak Ibu yang udah trading dan mau trading bareng analis buat dapetin analisa-analisa langsung aja join di live trading di Java. Untuk Bapak Ibu yang udah join juga tadi udah disampaikan oleh Pak Wendy, ada private coaching, layanan support market update, dan sinyal setiap hari. Oke, terima kasih semuanya dan terus semangat belajar tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama di Java Global Futures, harapan membara.
Broker legal terpercaya, pilihan kita. Java Global Future, sinar harapan, investasi aman masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu. Pagi menyapa dengan ceria, langkah pasti kita bersama. Di Java Global Futures harapan membara. Broker legal terpercaya, pilihan vital terpercaya, pilihan kita, pilihan terpercaya, pilihan kita. Java Global Future, sinar harapan, investasi aman masa depan di tangan. Kami hadir mendampingi langkahmu, broker legal terpercaya, partner setiamu.